Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepemilikan perusahaan. Nah, struktur kepemilikan merupakan salah satu pilar fundamental yang menentukan arah dan kualitas tata kelola korporat untuk perusahaan. Nah, struktur ini tuh merujuk pada distribusi kepemilikan kepemilikan saham yang diantara berbagai jenis investor, dan berbagai distribusi tersebut ini mempengaruhi kontrol serta proses pengambilan keputusan yang strategis. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah kepemilikan institusional vs ke individu, dan yang kedua adalah konsentrasi kepemilikan dan dampaknya. Yang ketiga itu adalah kepemilikan asing dan domestik. Yang pertama, kepemilikan institusional vs individu. Ini adalah pembagian kepemilikan saham antara investor institusional vs investor individu, merupakan salah satu dimensi yang paling fundamental dalam analisis struktur kepemilikannya. Yang kedua adalah konsentrasi kepemilikan dan dampaknya. Nah, ini tuh konsentrasi kepemilikan ini merujuk pada sejumlah mana saham sebuah perusahaan ini dikendalikan, dan hal tersebut adalah satu variabel struktur kepemilikan yang paling kuat pengaruhnya terhadap tata kelola. Yang terakhir adalah kepemilikan asing dan domestik, yang dimana di era globalisasi di pasar modal, sebuah perbedaan antara kepemilikan asing dan domestik ini. Nah, masuknya investor asing ke dalam suatu pasar domestik suatu negara dapat membawa perubahan yang signifikan pada lanskap tata kelola korporat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penentu utama tata kelola korporat. Selain struktur kepemilikan, kualitas tata kelola korporat atau GCG sangat ditentukan oleh interaksi dinamis antara karakteristik internal perusahaan, yakni ukuran, struktur modal, dan kinerja finansial. Perusahaan dengan skala besar dan kompleksitas perusahaan tinggi menuntut mekanisme GCG yang lebih formal dan canggih guna memitigasi asimetris informasi. Sementara struktur modal dengan tingkat utang atau leverage tinggi bertindak sebagai mekanisme pendisiplin eksternal yang efektif melalui pengawasan ketat dari para kreditor. Di sisi lain, kinerja finansial memiliki hubungan timbal balik dengan tata kelola. Meskipun profitabilitas memfasilitasi investasi dalam sistem GCG, tekanan untuk mengejar pertumbuhan penjualan yang agresif justru meningkatkan risiko manipulasi laporan keuangan, sehingga mempertegas urgensi pengawasan internal yang kuat dalam setiap evaluasi GCG yang komprehensif dan kontekstual. Selanjutnya, ukuran perusahaan dan kompleksitas bisnis. Ukuran perusahaan dan tingkat kompleksitas operasional merupakan pendorong fundamental bagi kebutuhan struktur tata kelola yang lebih formal, di mana pertumbuhan skala bisnis menciptakan asimetris informasi dan masalah keagenan yang tidak lagi dapat ditangani melalui pengawasan informal. Perusahaan besar cenderung mengadopsi mekanisme GCG yang canggih dan berlapis, seperti dewan dengan keahlian beragam, komite terspesialis, serta sistem pengendalian internal yang kuat untuk memenuhi ekspektasi regulator dan investor. Namun, penerapan struktur ini menghadirkan tantangan tersendiri berupa risiko birokrasi kaku yang dapat memperlambat inovasi dan menyebabkan diskon konglomerat, sehingga perusahaan harus cermat menyeimbangkan antara ketatnya pengawasan risiko dengan kelincahan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai tingkat leverage dan struktur modal. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu sih leverage. Jadi leverage ini adalah sebuah tingkatan penggunaan utang terhadap struktur modal di sebuah perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya. Jadi leverage ini penggunaan utang yang akan dibandingkan terhadap modal yang dimiliki sebuah perusahaan untuk membiayai aset dan operasionalnya. Tingkat leverage yang tinggi itu dapat berfungsi sebagai mekanisme disiplin yang kuat bagi manajemen. Namun, tingkat leverage yang terlalu tinggi itu juga membuat resikonya tersendiri. Jadi beban bunga yang besar itu dapat membuat
perusahaan rentan terhadap guncangan ekonomi dan meningkatkan resiko kebangkrutan finansialnya. Lalu ada convenience, yang dimana convenience ini adalah klausul dalam kontrak pinjaman yang memberlakukan batasan-batasan tertentu pada aktivitas perusahaan. Jadi convenience ini secara garis besar itu adalah sebuah batasan yang dimana akan membatasi sebuah aktivitas perusahaan itu gitu. Misalnya, convenience itu dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mengambil hutang tambahan. Jadi misal perusahaan ini mempunyai hutang, namun dia ini modalnya atau profit setiap tahunnya itu cukup cukup membayar utang satu saja, namun dia mau mengambil utang lain. Nah, governance ini akan membatasi kemampuan perusahaan untuk mengambil utang tambahan. Jadi biasanya kan perusahaan kalau nggak bisa mengambil utang, dia akan menjual aset-asetnya. Nah, governance ini juga akan membatasi penjualan aset-aset penting. Lalu juga melakukan pembayaran dividen atau melakukan merger atau akuisisi tanpa persetujuan dari kreditor, seperti itu. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai subbab pertumbuhan penjualan dan profitabilitas. Jadi, peningkatan kinerja dan GCG. Kinerja keuangan sebuah perusahaan itu biasanya diukur melalui indikator, melalui pertumbuhan penjualan dan profitabilitasnya. Padahal di satu sisi, ada yang dimana GCG yang kuat itu secara luas diyakini sebagai pendorong kinerja keuangan yang unggul dalam jangka panjang. Jadi apa sih yang benar, kinerja keuangan itu harus diukur secara pertumbuhan penjualan atau profitabilitas, atau diatur secara GCG. Jadi jika kinerja keuangan ini hanya dilakukan atau diukur dari pertumbuhan penjualan, maka akan menimbulkan kecurangan, terlebih khusus terhadap manajer. Kalau sebuah manajer keuangan ini hanya diukur terhadap profitabilitasnya saja, mereka akan membuat sebuah kecurangan yang dimana mereka akan memasukkan data supaya perusahaan ini tersebut harus dinilai atau harus terlihat profit setiap tahunnya. Mereka akan melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik Dewan Komisaris yang efektif. Jadi, Dewan Komisaris merupakan proses dari seluruh mekanisme tata kelola korporat internal. Perannya sebagai pengawas utama atas nama pemegang saham menempatkannya pada posisi yang sangat krusial. Karakteristik Dewan Komisaris itu ada 3. Yang pertama yaitu komposisi Dewan. Jadi komposisi Dewan ini berkaitan dengan jumlah anggota dan susunan Dewan Komisaris dalam perusahaan. Biasanya terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan juga komisaris lainnya. Kemudian yang kedua yaitu keragaman anggota Dewan. Ini berarti adanya perbedaan latar belakang dalam Dewan seperti pendidikan, pengalaman kerja, kemudian keahlian, usia, dan juga gender. Kemudian yang ketiga yaitu proses kerja Dewan, yang mana proses kerja Dewan ini berkaitan dengan bagaimana Dewan menjalankan tugasnya, seperti frekuensi rapat, dan sistem pengambilan keputusan, evaluasi kinerja direksi, dan koordinasi antar anggota. Sehingga pada akhirnya Dewan yang efektif merupakan Dewan yang aktif, terinformasi, dan juga independen. Berikutnya yaitu mengenai komposisi Dewan. Jadi komposisi Dewan khususnya perimbangan antara anggota independen dan non-independen merupakan elemen sentral dalam arsitektur tata kelola korporat. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa Dewan dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif tanpa didominasi oleh manajemen. Jadi komposisi Dewan yang seimbang antara anggota independen dan independen ini itu penting agar pengawasan berjalan objektif dan tidak didominasi oleh manajemen saja. Dewan yang memiliki komposisi yang seimbang antara pengetahuan mendalam dari insider dan pengawasan objektif dari outsider yang kuat memiliki fondasi yang terbaik untuk menciptakan tata kelola yang unggul. Jadi, Dewan yang keseimbangan antara pemahaman internal dan pengawasan eksternal yang kuat ini memiliki dasar yang lebih baik untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang sangat efektif. Oke, kemudian di sini ada keragaman anggota dewan atau gender keahlian. Nah, jadi keragaman ini dipandang sebagai pendorong nilai strategis yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan risiko, dan juga meningkatkan pemahaman dewan terhadap pasar yang kompleks. Keragaman dimensi sebenarnya dibagi menjadi beberapa keragaman, tapi yang sering kita temui itu ada 2 keragaman. Yang pertama ada keragaman gender, yaitu untuk peningkatan representasi perempuan dalam dewan yang telah menjadi fokus utama bagi investor dan regulator di banyak negara. Yang kedua ada keragaman keahlian dan pengalaman, yaitu sebuah dewan yang tidak hanya diisi oleh individu dengan atau hukum
individu dengan latar belakang keuangan atau hukum. Selanjutnya, frekuensi pertemuan dan juga efektivitas pengawasan. Frekuensi pertemuan sendiri yaitu sebuah indikator yang berguna tetapi tidak mencukupi untuk menilai efektivitas dewan. Nah, dewan yang efektif ialah dewan yang menggunakan waktunya secara bijaksana, fokus pada isu-isu yang paling penting dan juga memiliki budaya interaksi yang memungkinkan pengawasan yang tulus dan menantang. Beberapa faktor kunci yang menentukan kualitas pertemuan antara lain ada agenda yang strategis, kualitas informasi, dinamika ruang dewan, dan yang terakhir ada sesi eksekutif. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vila Wahidatul Firdaus dengan NPM akhir 086. Di sini aku akan menjelaskan tentang komite-komite pendukung dewan. Jadi, Dewan Komisaris itu kan tugasnya mengawasi seluruh jalannya perusahaan. Masalahnya, tugas mereka itu banyak banget, karena nggak memungkinkan mereka membahas detail oleh seluruh anggota Dewan sekaligus, maka dibentuklah komite-komite kecil. Jadi, komite itu seperti tim khusus di dalam Dewan. Nah, dalam sistem Code Corporate Governance atau GCG ada 3 komite utama. Yang pertama itu ada komite audit, kedua komite nominasi, dan yang ketiga itu komite remunerasi. Nah, di Indonesia biasanya komite nominasi dan juga komite remunerasi ini tuh digabung menjadi satu. Nah, supaya komite itu bisa efektif harus punya yang pertama itu punya piagam yang jelas atau charter. Nah, di sini itu tugasnya apa, wewenangnya apa, tujuannya apa, cara melaporkannya bagaimana gitu, jadi tidak asal jalan. Yang kedua, anggota itu independen dan kompeten, terutama komite audit biasanya harus mayoritas independen supaya objektif dan tidak memihak manajemen. Yang ketiga itu punya akses informasi dan sumber daya. Kalau nggak punya akses, pengawasannya jadi lemah. Yang keempat ada komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi, sistem pengawasan itu tidak berjalan. Yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi komite audit. Ada 4 fungsi utama. Yang pertama itu untuk mengawasi laporan keuangan, yang kedua untuk mengawasi pengendalian internal dan manajemen risiko, yang ketiga mengawasi auditor eksternal atau KAP, yang keempat mengawasi audit internal. Nah, peran dan fungsi komite nominasi dan remunerasi. Fungsi nominasi itu yang pertama untuk mencari calon direksi dan komisaris. Yang kedua, menilai apakah mereka itu punya kemampuan yang dibutuhkan. Yang ketiga, merekomendasikan kandidat terbaik. Nah, fungsi remunerasi yaitu remunerasi itu kan kompensasi atau imbalan. Nah, komite ini itu menentukan gaji pokok, bonus tahunan, dan intensif jangka panjang, misalnya saham gitu. Interaksi komite audit dengan auditor. Jadi komite audit ini berperan sebagai penghubung dan juga penyangga independen. Komite audit bertindak sebagai perantara utama dan tujuannya adalah menjaga independensi auditor dari tekanan manajemen. Jika auditor menghadapi hambatan atau tekanan dari manajemen, mereka memiliki jalur pelaporan langsung ke komite audit. Ada 2 interaksi komite audit dengan auditor eksternal dan juga auditor internal. Yang pertama itu interaksi dengan auditor eksternal melalui 3 tahap, yaitu tahap awal pra-audit, tahap pelaksanaan audit, dan juga tahap akhir atau pasca audit. Kemudian yang kedua itu interaksi dengan auditor internal melalui 4 fase, yaitu otorisasi, monitoring, kemudian mengadakan sesi tertutup, dan juga terakhir pelaporan ganda, fungsional, dan administrasi. Yang selanjutnya struktur kepemimpinan dewan atau CEO duality. Definisinya yaitu satu orang menjabat sebagai CEO atau direktur utama sekaligus sebagai chairman atau ketua dewan. Yang mendukung struktur ini yaitu beranggapan yaitu kepemimpinan tunggal lebih efisien dan cepat dalam pengambilan keputusan. Ada pula pendapat yang menentang yaitu pengawasan lemah karena CEO mengawasi dirinya sendiri. Di Indonesia ini menganut two-tier system atau direksi dan komisaris harus dipisah. Ada beberapa keuntungan dan kerugian pemisahan jabatan, diantaranya yaitu keuntungannya pengawasan lebih independen, keseimbangan kekuasaan, ada fokus peran dan juga komunikasi yang lebih baik. Ada pula kerugiannya yaitu potensi konflik, respon menjadi lebih lambat, dan adanya asimetri informasi.
Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai praktik terbaik dalam kepemimpinan dewan. Nah, kepemimpinan dewan yang baik bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan, terlepas dari apakah jabatan CEO dan ketua dewan digabung maupun dipisah. Nah, praktik terbaik yang paling fundamental adalah menggunakan piagam dewan atau board charter, yang mana ini tuh mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan juga wewenang dewan, CEO, dan juga ketua dewan. Kalau misalnya CEO dan ketua dewan itu dipisah, maka harus punya batasan dan tanggung jawab yang jelas antara dua jabatan tersebut. Sedangkan kalau misalnya digabung, harus ada mekanisme penyeimbang kuat seperti peran ketua direktur independen atau lead independent director, yang mana berperan memimpin dewan independen menjadi penghubung dengan CEO dan juga memimpin evaluasi kinerja CEO. Lalu juga ada seksi eksekutif dewan independen yang secara rutin tanpa manajemen untuk diskusi yang jujur dan menjaga independensi, evaluasi diri dewan secara berkala untuk menilai kinerja dewan, komite dan juga anggota, serta komunikasi transparan dengan pemegang saham, khususnya investor institusional untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya adalah pengaruh kepemimpinan terhadap kualitas GCG atau Good Corporate Governance. Struktur kepemimpinan dewan sangat mempengaruhi kualitas GCG dan juga budaya organisasi. Misalnya, ada dua jenis, yaitu pemisahan jabatan dan juga penggabungan jabatan. Kalau misalnya ada pemisahan jabatan CEO dan ketua dewan, itu lebih mudah, lebih aman karena pengawasannya lebih kuat, CEO juga tidak bisa seenaknya, keputusannya lebih objektif, resiko perusahaan lebih terkontrol, dan juga investor lebih percaya. Sedangkan kalau ada struktur yang digabung, CEO duality, maka pengaruhnya itu bisa terlalu dominan, tidak ada yang benar-benar mengontrol, dan juga evaluasi kinerja jadi kurang objektif sehingga risiko keputusan salahnya lebih besar. Nah, investor dan proxy advisors itu umumnya menilai pemisahan jabatan sebagai praktik GCG terbaik karena meningkatkan kepercayaan, menurunkan biaya modal, dan meningkatkan valuasi perusahaan.